masalah podcast di Richard Lee. Ini kan jadi polemik baru nih kan. Artinya lu seolah-olah ingin video yang sudah dibuat di podcast itu gitu ya di Richard Lee. Iya. Akhirnya lu minta apa sih yang lu minta? Take down apa take out bagian lu sebenarnya? Sebetulnya gini Bang, saya minta Dari pihak kuasa hukum Agus, FA mengatakan bahwa lu menerima sejumlah uang sebagai bentuk bayaran di dalam pertemuan itu. Lu sebagai moderator katanya. Itu gimana? saya cuman bilang bahwa Bulan terus dan saya sampaikan. Saya sampaikan, Bang. Boleh dilihat? Silakan. Guna dari Abraham semoga berguna. Ini boleh gue tunjukin ya? Silakan, Bang. Boleh ya. Gue pengen lakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan AB gitu loh. Boleh kasih gue nomor rekeningnya tadi yang Agus Salim? Ini beneran, Bang? Bener. Oke, welcome to Ray-Ban Unlock. Nah, sekarang gue mau jadi moderator. Moderator perseteruan antara gue sendiri sama Abraham Silaban. Dan tentunya gue supaya tidak ada konflik kepentingan, di sini ada istri gue yang nantinya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Abraham untuk dijawab, gitu ya, Bea? Siap. Gitu. Gue kecewa sama Abe. Nanti dulu, aku tanya dulu. Enggak, gue cuma mau menyampaikan dulu, gue kecewa sama Abe. Nggak apa-apa ya. Gue juga silakan, kecewa sama bebas. Jangan, itu jangan diungkap di publik. Aku lebih ke penasarannya gimana sih awalnya kok bisa jadi moderator? Kan ada beberapa sesi ya, di Densu 1, yang kedua di FA, ya kan? Berarti 2 kali nih. Awal mulanya gimana ceritanya? Yang ngajak siapa? Oke, ini luar biasa. Tapi thank you ya, Bang Pablo dan Kak Ray yang udah mengundang saya ke rumah yang megah ini ya. Ini dan tampil di podcastnya Bang Pablo. Akhirnya saya tampil di sini setelah kita planning dari bertahun-tahun lamanya dulu, dari berbagai kasus yang kita bicarakan. Kan Abang bilang sendiri kita kenal sudah lama ya. Dan berkali-kali kita pingin project bareng. Dan ini pertama kali saya benar-benar tampil di sini, Bang. Satu frame. Kalau biasanya gue yang dicecer sama Abe, kali ini gue yang mau nyecer dia. Waduh, ini bahaya dicecer sama Bang Pablo kan. Aku mau bikin podcast satu lagi namanya One Frame. One Frame, bagus gitu. Nanti aku mau bikin. Bagus. Gimana ceritanya? Kok tiba-tiba siapa yang ngundang gitu? Oh iya, aku jawab nanti boleh ya Kak ya. Tapi yang kedua menjawab kekecewaan Bang Pablo tadi. Gak apa-apa Bang. Yang kecewa terhadap apa kedudukan saya waktu dalam mediasi kisru donasi Agus Salim tanggal 26 November 2024 itu bukan hanya Bang Pablo kan? Ya. Mungkin ada banyak pihak juga gitu. Jadi untuk memulai ini ya aku mau sampaikan, ini kameranya Bang ya, sampaikan aja langsung ya. Jadi teman-teman semua, saya Abraham Silaban, saya ya memohon maaf kepada semua pihak yang berperkara, andai kata apa yang saya lakukan di sana dirasa kurang optimal, dirasa kurang maksimal dan lain sebagainya. Yang jelas ya saya mohon maaf. Saya sudah berusaha sekuat-kuatnya, saya berupaya seoptimal mungkin. Dan kepada Bang Farhad, saya mohon maaf. Kepada Tenovi, jika ada gestur, jika ada kata-kata yang memang dirasa mengganggu atau dianggap mengecewakan, saya juga mohon maaf. Kepada Bang Krisnamurti, kepada Bang Brian Praneda, pada siapapun yang ada di sana, termasuk Bang Pablo kan yang nggak ada di sana tapi menyaksikan kan. Ya, tadi Abang nggak apa-apa, fair Abang langsung ke aku gitu. Karena aku dengar Abang bilang kecewa juga, ya aku mohon maaf Bang. Pada semua pihak ya, saya mohon maaf. Karena gue menyampaikan kekecewaan itu sebenarnya bukan hanya secara live begini ya. Artinya gue pada saat ketemu langsung pun gue sampaikan ke ABR gue kecewa gitu. Kenapa gue sebenarnya kecewa? Sebenarnya gue bukan kecewa atas sikap. Gue bukan kecewa dengan apa yang terjadi di sana. Yang gue kecewa adalah kenapa lu memposisikan diri lu di situ bukan sebagai moderator. Menurut gue itu lu bukan moderator. Lu itu adalah tamu undangan. Harusnya kalau lu memang mau mendamaikan persoalan ini, lu mau datang di sana untuk menengahi persoalan ini, harusnya acara tersebut lu yang create, tim lu yang turun, lu yang jadi moderatornya, lu yang mengundang kedua belah pihak, bukan lu diundang oleh pihak yang sedang berseteru. Itu menurut gua. Iya,
nggak apa-apa itu kan anggapan abang, tapi prakteknya ya tidak seperti itu yang terjadi bang. Ya, Gimana coba. ya yang pada saat itu ya memang betul diundang. Layaknya di mediasi pertama kan saya juga diundangnya oleh pihak Tenovi waktu itu, dan di mediator kedua saya diundang oleh pihak Agus Salim waktu itu. Jadi bagi saya ya saya harus lakukan sebagai bentuk untuk mengakhiri apa yang sudah dimulai. Kira-kira gitu, Bang. Tapi balik lagi saya duduk di sini pun, Bang ya. Saya masih punya prinsip gini, Bang. Orang akan bilang, ini kan ada pihak-pihak yang berperkara. Ini kan sudah masuk dalam proses hukum. Gitu. Bagi saya sebetulnya segala sesuatu itu dengan positif thinkingnya saya pasti bisa diselesaikan. Ya pasti lah, Bang. Apa sih yang nggak mungkin kita lakukan gitu? Kalau ada ikhtiar, kalau ada niat baik dikembalikan pada dasar itu, pasti segala sesuatu bisa diselesaikan dengan semeja gitu kira-kira. Nah, makanya saya ambil prinsip itu dan saya lakukan gitu Bang. Jadi itu dasar saya sesungguhnya. Jadi makanya saya dengan keyakinan bahwa Teknov itu yang menggalang donasi punya niat baik. Agus juga pasti juga dia butuh pertolongan, pasti dia juga baik. Bang FA juga di sana pasti dia orang baik juga. Siapa lagi? Brian dia baik, semua baik. Bang Densu, apalagi Bang Pablo juga masuk di sini, dan saya pikir semua kita adalah orang baik, Bang, gitu. Dalam perspektif itu ya, dalam perspektif itu. Jadi kalau memang kita ingin memulai melihat itu sebagai satu kesamaan, niat baik untuk menyelesaikan satu perkara, ya harusnya nggak ada masalah. Jadi saya hadir di situ hanya atas dasar ya frame pikir itu, gitu, Bang, kerangka pikir itu. Ngomong-ngomong masalah framing kan media semua tentang framing. Iya. Pada saat ditawari itu pertama kali, udah ngukur belum resiko untung ruginya? Bagaimana jika ya kan pada saat mediasi pertama hadir, terus tiba-tiba ada undangan lagi mediasi kedua, semua yang ada di media itu kan yang tampil dalam framing, berarti kan itu akan ada persepsi masyarakat. Persis. Nah, bagaimana mengambil keputusan itu? Udah siap gitu. Yeah. Udah siap belum dengan hujatan atau pujian? Kan ada dua selalu. Ya, ini memang frame pikir dari seorang yang sering warawiri di layar kaca ya, Kak Re ya. Yeah. Aku terus terang juga, dulu aku suka nonton Kak Re ini. Jadi memang betul itu, Kak. Kita sebagai seorang yang tampil di layar kaca sebagai pembawa acara, pembawa berita dan sebagainya, pasti kita akan pikir untung rugi, mitigasi risikonya gimana. Tapi saya tahu sebetulnya ada persepsi negatif yang akan muncul dalam positioning saya, atau kemudian apabila saya sudah melakukan sebaik-baiknya pun pasti aja ada orang yang akan menilai itu. Tetap aja orang nggak akan, kita kan nggak bisa bikin semua orang happy ke kita, Kak. Jadi prinsip saya ya oke, saya tahu risiko, ya udah kita lakukan aja gitu. Berarti sudah siap, karena kan menerima dua tawaran ini kan dari kubu yang berbeda nih. Persis. Ya kan, yang pertama dari pihak Novi, yang kedua dari pihak Agus. Betul. Berarti hadir di kedua-duanya gitu kan. Iya, walaupun katanya moderator itu kan memang harus netral gitu. Persis. Kan. Benar harus netral, tetapi masyarakat artinya komentarnya lain. Nah, apa yang menjadi trigger pada saat mediasi kedua itu kok malah lebih banyak serangannya? Apakah karena triggernya, mohon maaf ada statement gara-gara AB tepuk tangan gitu kan, atau apa kayak gitu-gitu? Sebenarnya harus dijelaskan secara detail nih, karena Bang Pablo aja dulu kasih pandangan soal ini. Apa yang abang rasa kecewa ke aku, biar aku bisa jawab. Tampilan AB pada saat di mediasi yang ada di Verde itu adalah bukan AB yang sebenarnya. Gua tahu AB, gua kenal AB lama. AB ini udah gua anggap kayak saudara gua sendiri. Gua ngomong kemana-mana, gua kasih tahu Brian juga begitu. Gua ngomong sama Novi juga begitu. Gua ngomong sama Densu bahwa AB itu saudara gua. Tapi kekecewaan gua adalah penampilan AB di layar kaca dengan penampilan AB di beberapa kondisi moderator di dalam perdamaian yang terjadi antara Novi dan Agus ini berbeda. Akhirnya gue tarik kesimpulan sendiri. Oh, kenapa bisa berbeda? Karena acara bukan AB yang buat. AB di situ hanya sebatas sebagai undangan. Itulah makanya gue bilang positioning AB membuat gue itu kecewa. Tapi gue tidak bisa mempersalahkan apapun yang terjadi di keadaan itu, karena lu itu keadaannya ada di sana itu terpaksa harus melakukan itu. Contoh misalnya tepuk tangan,
lalu lu nggak bisa mengendalikan kedua belah pihak di sana gitu ya. Karena apa? Karena ada psikologi yang tertanam lu sebagai tamu undangan, betul nggak? Pasti itu selalu ada lah Bang, karena kan kita bukan pihak yang berperkara kan Bang, ya pasti psikologi betul Bang Pablo bilang bahwa pasti faktor psikologi selalu ada Bang, gitu. Kalau kita hadir di situ sebagai tamu undangan, tapi kita datang dengan satu tujuan untuk kemudian membangun kesepakatan perdamaian. Harapannya kan itu, pastilah kalau kita datang ke sana untuk main-main untuk gimmick-gimmickan, pasti saya udah bilang berkali-kali saya nggak akan hadir. Lebih kurangnya sih, Kak Rey, saya kan sudah jelaskan di podcastnya Bang Densu, apa yang terjadi di mediasi kedua. Dan ada juga dari pihak Tenovi, ada juga dari Gary yang sudah menyampaikan sesungguhnya ada perundingan pertama sebelum jeda makan siang, dan ada perundingan kedua sebelum setelah makan siang. Nah, yang ada di frame, yang ditangkap media semua itu perundingan kedua. Dan perundingan pertama kan sudah dijelaskan juga oleh pihak Tenovi dan pihak Gary gitu. Jadi kalau saya menambah kurangi di sini ya, takutnya kita dianggapnya untuk mencari pembenaran. Karena gini, setiap apa yang aku sampaikan dari mulutku sekarang, orang pasti anggapnya ini pembelaan gitu. Pembenaran. Jadi pembenaran dan lain sebagainya. Ya lihat saja lah bahwa memang kondisinya seperti itu dan seperti yang sudah dijelaskan. Cuman yang jadi persoalan, Be, kenapa pada saat Farhad berdiri lalu tunjuk-tunjuk? Iya. Kenapa lu nggak mengambil sikap, mohon maaf, Bang Farhad, silakan duduk. Saya di sini moderatornya, saya yang membawa acara, saya akan berikan kesempatan masing-masing untuk berbicara. Kenapa nggak begitu? Sementara waktu di iNews, lu bisa nyetop gua. Tahan Bang, lu bisa begitu, coba gimana? Itu kan situasi yang dengan tensi tinggi kan Bang, aku sudah sampaikan, itu tensi tinggi. Dan itu kan setelah jeda break dan masuk kepada pembicaraan sebelum kita konferensi pers. Jadi saya sudah jelaskan juga di podcastnya Bang Densu sebetulnya, bahwa ya ketika Farhad berdiri kan saya juga tenang kan, saya juga berdiri untuk suruh dia duduk sebetulnya gitu. Dan kita coba akomodir masing-masing pihak yang ada di sana gitu. Jadi memang balik lagi gini Bang, panduan saya harus saya katakan, mau apapun orang bilang sana, ya draft Bang, draft kesepakatan. Ini ya Bang, saya itu ada dalam posisi sulit pasti kalau misalnya saya mengambil suatu inisiatif yang mungkin yang pasti apapun yang saya ambil pasti akan dirasa berpihak sama orang lain. Saya ambil langkah ini pasti dipikir ke sini, saya ambil langkah itu pasti dipikir ke situ. Jadi panduan saya hanya draft. Draft yang dari mana? Draft yang diajukan oleh PH Tenovi gitu loh. Jadi kalau saya keluar dari situ, maka orang akan bilang apa, Pak? Ya Anda ya berpihak. Karena apa? Ya karena Anda tidak sesuai dengan draft. Orang bilang sekarang, saya diserang sekarang. Setelah saya tampil di podcast Bang Densu, saya dengar kok. Saya tahu kritik-kritik itu. Kan kritik itu membangun nggak apa-apa. Gitu. Orang bilang saya sekarang buta draft. Buta draft. Apa-apa jawabnya draft. Benar. Apa-apa jawabnya draft. Kenapa itu betul penting? Ya itu memang panduannya. Kalau saya lagi ada dalam forum-forum resmi, saya jadi moderator debat seperti moderator debat KPU, Pilgubnya Bangka Belitung, pilihan Gubernur Bangka Belitung kemarin. Ya panduan saya cuma draft. Draft itulah yang dikasih oleh KPU sebagai bentuk mandat. Dia punya hak, siapapun yang berupaya untuk mengganggu tata tertib A sampai Z di sini, usir. Dan lain sebagainya. Sampai sekasar itulah. Siapa yang mengganggu kondisivitas dan sebagainya, Anda harus tenangkan dan sebagainya. Sama halnya ketika kemarin deklarasi kemerdekaan persnya calon presiden. Saya juga ada di sana, Dewan Pers juga kasih panduan-panduan itu tatipnya gitu. Ya. Tatipnya pasti Bang. Nah itu kan A sampai Z. Masa saya bikin tatip sendiri? Memang persis kata Bang Pablo, harusnya lu bikin sendiri, bikin di acara lu sendiri, jadi rinci, lu tahu sendiri aturan main. Ya kan memang positioning saya memang nggak seperti itu Bang. Ya, kalau saya punya kuasa untuk melakukan itu dari A sampai Z, ya tentulah semua yang hadir di situ ada aturan mainnya sebetulnya. Tapi kenapa lu nggak minta? Lu minta, bahwasanya gua kalau kalian mengundang gua itu ada standarisasinya. Standarisasinya adalah ketika gua di sana, gua minta mana tata tertibnya. Lu pernah nggak sampaikan itu ke pengundang? Yang waktu di mediasi pertama itu kan rinci ya Bang ya. Itu kan rinci semua tuh. Ada rundown-nya. Kemudian ada semua rinci kok. Jelas semua itu dan itu tertata rapi bahkan disiarkan secara live. Jadi orang bisa menilai apa yang terjadi di sana gitu. Lebih kurangnya orang mau kritik ya silahkan gitu. Tapi ya di mediasi kedua yang saya lihat ya memang ini sudah terjadi komunikasi antara PH-nya Tenovi dengan PH-nya Agus. Dan saya diinformasikan sudah ada titik terang dan
ini adalah tindak lanjut dari mediasi pertama, dan ketika saya hadir di sana, persis kata Abang, saya hadir di sana ya sebagai tamu undangan benar, dan saya dikasih itu ya draft itu. Oleh siapa? Oleh PH-nya Brian. Gua nangkep, berarti Gitu. Jadi panduan saya begitu saya duduk, oke, apa yang mau dibahas? Tentu kan saya bilang, Iya. ada Brian datang, ini Bang, dia buka, dan Gary juga ada di situ. Kan saya sudah jelaskan juga di podcast Bang Nisu. Lebih kurangnya saya nggak akan mau tambahin deh. Yang apa yang terjadi di sana udah saya jelaskan. Intinya itu datang dari mereka. Mau dapurnya seperti apa kan saya nggak tahu Bang. Yang penting A sampai Z ini, oke. Di perundingan pertama FA bilang bahwa ini boleh nggak poin ini dikeluarkan, bla 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 bla. Nah ini tetap bersikukuh di sini. Oh nggak boleh dan lain sebagainya. Oke, saya coba dengarkan satu-satu bicara, saya masih pandu segala macam. Itu memang belum ada media Bang, karena itu kan private. Ya udah, setelah itu terjadi, oke, kita sepaham. Intinya waktu itu ya Bang ya, sepaham lah. Kalau saya bilang intinya waktu itu mau tinggal tanda tangan, nanti orang mispersepsi. Yang penting waktu itu sepaham. Kalau nggak sepaham, kan cirinya apa? Pasti ada protes dong. Misalnya pasal soal yang katanya apa itu, soal pasal akan rencana mengadakan donasi ulang. Nah itu nggak ada protes dari dua belah cross check nggak sebelumnya ke pihak Novi? Bener nih ini drive-nya begini, bener-bener kan udah ada komunikasi sebelumnya maksudnya konfirmasi dulu nih, bener nggak nih beneran mau damai? Tadi kan lu sampaikan gitu bahwa kan? patokannya draft nih, ya kan? Pada Sebelum saat lu baca acara, draft itu, gitu, kayak. lu membaca nggak sih isi draftnya? Ya, poin pasti. betul? Oke, Pasti saya baca. setelah lu baca, Oke. lu konfirmasi nggak pada saat itu ke pihak Novik? Jadi poin pertama ini begini, poin kedua begini. Gimana dari pihak Anda sepakat nggak dengan poin ini? Gini, waktu itu kan dalam alam pikirku emang draft yang diajukan oleh pihak Tenovi, kok iya dia protes sendiri? Kira-kira begitulah. Oke. Ya, dia kan draft ini kan diajukan oleh pihak Kuasa Tenovi, hukum. kuasa hukum. Dia kan satu kesatuan lah Bang. Sama misalnya Abang jadi kuasa hukum sekarang donatur. Abang tiba-tiba mengajukan draft atas nama donatur. Terus Abang menghadirkan saya sebagai seorang yang akan membahas itu. Masakan saya bilang ke Abang, Bang, Abang setuju nggak dengan draft ini? Orang Abang yang bikin sendiri. Kalau aku bisa telepon as a friend. Karena kan udah kenal nih, karena di mediasi pertama kan udah kenal. Mungkin dengan Bang Densu, dengan Novi, just ini aja, jadi damai ya? Atau gimana nih gue gitu kan. Artinya kalau ada kayak gitu, wah kok dari pihak sana ada kerikil-kerikil yang tidak menyetujui kuasa hukum nih seperti itu. Artinya kan kita, wah ada resiko nanti tiba-tiba di acara itu bisa berubah 180 derajat. Seperti itu. Sebetulnya pasti Kare mau tanya, apakah kamu benar-benar tahu dari pihak Tenovi itu benar-benar setuju atau tidak, kira-kira gitu kan? Iya. Ya jangan-jangan maunya ini FA sendiri, kira-kira gitu kan? As a friend gimana sih As a biasa friend, kalau udah di oke. mediasi pertama kan udah tahu tuh kontak-kontaknya, just kayak bridgingan. Oh berarti congratulations ya kalau memang udah damai apa segala macam kan gitu. Berarti udah enak gitu kan. Kalau itu aku udah bisa deteksi Bang lewat komunikasinya FA ke PH Brian, PH Tenovi yang namanya Brian Praneda. Dan aku ditunjukin juga surat itu, kan aku dikirim juga dong surat dari konfirmasi mengenai aturan mekanisme itu. Jadi itu bersurat tanggal 19 November dan surat itu dikirim ke aku dan ditandatangani oleh Tenovi karena aku lihat oh ya udah ini berarti nggak main-main, berarti sepakat. Intinya kan gini Bang, di mediasi pertama ada klausul yang diajukan untuk perdamaian, Abang juga ada di situ, Kak Ray juga ada di situ. Satu, uang ya donasi itu yang ada dalam yayasan akan dikelola oleh Yayasan Tenovi dan digunakan serinci-rincinya, seakuntabel mungkin dan transparan untuk kebutuhan pengobatan Agus. Kedua, dikelola oleh pihak ketiga, semuanya juga untuk pengobatan Agus. Nah, waktu itu kan nggak terjadi karena permintaan dari pihak Agus Salim ini mintanya bahwa uang itu dikembalikan semua, balikin semua uang itu ke rekeningnya Agus. Nah, dengan kemudian mediasi pertama yang sebagai peganganku bahwa oh yaudah ini maunya pihak Tenovi, di sini maunya pihak Agus Salim, pasti nggak ketemu kan Bang? Oke. Setelah kemudian saya dikabarin ternyata ada bersurat, nah FA telepon dia bilang, Bang ini udah ada titik terang, Abang hadir di sana. Apa titik terangnya? Nggak apa-apa kalau misalnya kita biarkan uang itu dikelola oleh Tenovi. Jadi intinya uang itu urusan nanti semua di Yayasan Tenovi akan digunakan hanya untuk keperluan Agus. Intinya saya mau bilang, berarti ini orang ngalah gitu, kira-kira begitu ya. Akhirnya dia benar, dia ya dalam pandangan saya dia mengalah dan saya tahu poinnya sudah, berarti saya sudah dapat
Jadi saya bilang, jangan gimmick ya bang. Oke, jangan gimmick, gas intinya gitu. Tapi persoalannya kan begini, Be. Di Gedung Juang, dua opsi itu kan kita anggap sudah tidak dapat dipergunakan lagi setelah acara yang ada di Gedung Juang itu. Kenapa? Karena kami menganggap pertemuan itu deadlock, tidak mencapai titik temunya. Ini kami siapa bang? Kita semua lah, kita semua menganggap bahwa itu titik temunya tidak ada. Karena klausul tersebut hanya berlaku untuk mediasi yang ada di Gedung Juang. Enggak, ini kami abang mewakili donatur maksudnya? Iya. Atau mewakili TNOV? Mewakili para donatur, mewakili Novi, mewakili Densu juga, kita punya anggapan bahwa klausul itu sudah tidak dapat lagi dipergunakan setelah mediasi yang ada di Gedung Juang. Maksudnya Bang Pablo tuh, ya kita sebagai mediator update gak nih? Ternyata udah ada polling nih, itu kan? Ya. Udah ada polling. Aduh, gimana? Aku nggak sampai sih. Nggak sampai situ. Nggak sampai soal polling, aku juga baru tahu. Oh, udah ada polling. Karena aku nggak ngikutin ya bang ya, Iya, karena terlalu sibuk banyak ya. tugas dan sampai itu. Ya akhirnya, ya yang saya tahu, ya bahwa pegangan saya cuma ada dalam forum itu dan jawaban kubunya Agus Salim waktu itu kan ya pikir-pikir. Ya namanya dalam pikir-pikir bang. Waktu ya kalau kita belajar di persidangan ya, kalau ada di persidangan yang namanya pikir-pikir mau banding atau kasasi, itu kan diberikan waktu kalau nggak salah itu sampai 14 hari. Betul. Nah jadi ya sudah nggak masalah dipikir-pikir. Nah itu saya cermati, oh ternyata waktu pikir-pikirnya selesai dan ini diambil. Iya, dan memang Soal polling saya nggak tahu sama sekali. jadi di proposal itu, di just info ya, bahwa di proposal itu tidak dicantumkan batas waktu. Artinya kalau mau tahun depan pun dijawab, kalau dianggap bahwasannya itu merupakan bisa dijawab kapanpun, berarti tahun depan dijawab juga bisa. Kan itu menjadi satu persoalan baru nantinya. Iya. Berarti ada Sebenarnya kelemahan. proposal yang diberikan terhadap dua klausul itu di dalam mediasi Gedung Juang itu adalah bentuk daripada notulen. Oke. Karena sudah tidak ada titik temu. Oke. Karena pada saat itu dari kubunya Agus mengatakan pengen uang masuk Ke rekening pribadi kan? rekening pribadi selesai. Agus, betul. Nah, sementara di sini menawarkan dua opsi. Maka akhirnya muncullah donatur membuat polling menyampaikan aspirasi. Ya itu kan sebenarnya poinnya. Oke. Tapi Itu, oke. tapi terus terang ya bang, aku di draft itu aku juga baca. Tapi di draft itu nggak tertulis. Tidak ada. Tidak ada soal polling, tidak ada soal donatur juga. Ya, karena di situ. belum. Benar. Pada akhir itu Polling itu bukan terjadi yang di setelah- draft yang ada di VRD itu tidak Oh, tertuang. tidak Tidak ada. ada. Tidak ada. Aku baca. Tidak dibahas Dan tentang Densu, polling. nama Densu? Nggak ada juga. Nggak ada juga gitu. Nah, itulah sebenarnya yang jadi persoalan. Nah, itu yang jadi persoalan di situ, tensi tinggi. Iya, keadaan yang memang tidak terkendali. Lagi-lagi gini ya, Bang. Bahwa kalau misalnya memang ada yang merasa terganggu, ada yang dirasa kurang optimal dari saya mohon maaf. Ya, ya. Saya mohon maaf. Saya udah bilang, saya menyampaikan maaf. Karena ya saya sudah berusaha untuk sekuat mungkin ya. Ya, panduan saya, ya saya draft saya jadikan sebagai acuan. Tapi jujur, gue pengen ada satu kejujuran dari lu yang keluar di perbincangan kita. Iya. Sebenarnya lu melakukan itu. Lu melakukan itu dari lubuk hati lu yang terdalam. Apa sih tujuan? Karena kan kita tahu ya, kita paham bahwa harusnya yang duduk di sana untuk memediasi keadaan ini harusnya orang yang tepat adalah Densu menurut gua. Kenapa, Bang? Karena dia yang memulai di media. Ada satu bentuk pertanggungjawaban moral, dia yang memulai, dia yang harus mengakhiri di dalam soal ini. Nah, sekarang pertanyaan gua, dari lubuk hati kecil lu yang paling dalam, apa sih tujuan lu melakukan itu? Ya nggak lebih dan nggak kurang, hanya mau berbuat baik aja, Bang. Ya iya benar, Bang. Gini, Abang mau kasih tahu sama saya bahwa saya itu ya punya program yang angkat ini juga. Ya pasti, ya saya juga akan liput ini semua. Ya. Usai ini selesai kan pastilah saya juga pasti akan wawancara masing-masing pihak yang di sana pada akhirnya bersepakat dan sebagainya. Dan nilai tambah bagi aku juga kan, Kak. Pastilah ini Abraham Silaban ada di tengah-tengah di mana ada orang yang berkonflik perkara secara hukum bisa diselesaikan di situ. Itu kan luar biasa sebetulnya. Oh, iya. Ada Tanpa kreditnya di melalui situ lah ya. ya kredit pastilah pasti. Itu yang mau kita capai. Karena dalam program-programku sebelumnya juga, Bang, ya kita berhasil. Bang, ini kan Bogor ya, Sentul itu masuk Kabupaten Bogor ya? Iya. Nah, di Kabupaten Bogor, Bang, ada satu kasus yang pernah saya liput, saya angkat habis-habisan, ini soal kasus bayi tertukar. Oh iya. Ini kasus yang luar biasa masif. Saya harus cerita sedikit ya, Bang. Kasus ini di mana ada 2 orang ibu, dia merawat menyusui yang udah bukan setahun ya. darah dagingnya. Udah Setahun. setahun Tahu kan? kan? Iya, Tahu tahu. waktu dia diliput itu sempat main ke kita ya. Oh iya, aku cerita ya, Iya, Abang ya. cerita. Nah, aku cerita. Bang Pablo juga udah tahu itu gitu. Nah, di situ saya masuk ke situ. Saya tahu bahwa ini harus diselesaikan.
tugas saya kan sebetulnya hanya menyiarkan, Bang. Orang bilang, ya you sebagai reporter ya selesai aja tugasmu di situ gitu kira-kira kan. Orang mau kasih tahu, ya naikkan aja sebagai berita, biar nanti orang menontonnya gitu. Tapi aku kan tipikal orang yang nggak mau selesai di situ. Bang Pablo tahu saya, kalau saya wawancara abang, saya cari abang di mana, saya datangin abang di mana. Jam berapa abang mau, saya datangin. Ini bang, saya ada agenda nih hari ini rapat dengan MPR. Hanya karena saya menghargai Bang Pablo, saya mundur hanya untuk wawancara Kak Rea Bang Pablo. Terima kasih Bener, banyak. serius, itulah saya orangnya. Apalagi urusan seperti ini, ketidakadilan. Nah, saya datang ke situ, oke, apa yang bisa saya bantu Bu? Ini perhatian pemerintah belum ada. Dari kota belum ada, provinsi belum ada, bahkan perintah pusat. Saya bilang, Ibu, begitu yakin anak Ibu tertukar? Betul, dia kasih bahwa Ibu ini benar, bahwa dia sudah tes DNA. Ini bukan anaknya. Kita cek ke rumah sakit bahwa ada saat itu di hari yang bersamaan, bahwa ada seorang ibu juga yang melahirkan anak laki-laki yang sama. Wah, kita punya satu asumsi yang kuat bahwa betul ini kejadian pertukaran anak yang dalam tanda kutip ya tidak disengaja atau apapun itu terjadi. Ya, saya kontak Bang Akhirnya lu Menteri. mediasi. Aku kontak Menteri Bang. Aku bilang sama Bu Siti waktu itu namanya. Bu Siti saya bilang, Ibu belum dikontak sama pihak yang bantu apapun dari otoritas? Enggak Bang. Mau saya hubungin dengan pemerintah? Mau Bang. Kontak. Saya telepon, langsung Pak Menteri, oke, audiensi waktu itu, padahal 17 Agustus waktu itu Menteri Menko Muhajir angkat telepon saya ajak besoknya langsung ke kantor Menko Muhajir, Menko Pembangunan Manusia itu. Di kantor itu kita sama-sama mediasi, kita sama-sama bawa yang namanya surat itu dan lain sebagainya. Setelah itu Bang, atensi tinggi, dicek DNA-nya, tes koreksi silang, luar biasa Bang, ternyata sesuai bahwa anak yang selama ini dirawat bukanlah anaknya, anak kandungnya, anak bukan darah dagingnya, dan mereka Akhirnya tertukar. damai. Akhirnya damai Bang, itu yang saya lakukan kemarin. Nah pada saat lu damaikan itu ada draft kan? Itu nggak ada draft, itu inisiatif aja Bang, inisiatif. Tidak dibuatkan draft, iya, tapi buat lu lagi. Kalau itu kan di programku Bang. Iya. Abang bilang kan kalau misalnya bola di aku, pasti aku ngerti apa yang aku lakukan. Betul Bang. Itu kan program AB Plus gitu loh. Sama kayak kemarin ada di lapor Mas Wapres, ada ibu-ibu yang dia butuh pertolongan nggak, dan dia nggak mampu untuk menebus uang baju seragam sekolah anaknya, baju muslim, baju olahraga dan sebagainya. Ya sudah, saya lihat ibu itu 2 hari nggak dapat jatah di situ, nggak dapat jatah kupon untuk bisa masuk ke lapor Mas Berarti kita kan Wapres. sepakat bahwa memang acara yang ada di Verdi kemarin itu Iya. tidak berjalan dengan baik, lu tidak bisa membuat suatu upaya untuk menenangkan keadaan, lu tidak bisa mengendalikan itu karena tidak ada tata tertib. Iya benar. Ya itu salah satunya lah Bang. Itu salah satu tata tertib, ya tata tertib ataupun pegangan saya cuma draft. Dan Ya tujuan- kalau misalnya gini kan Bang, banyak orang yang menyalahkan saya dengan situasi yang memang nggak kondusif itu, gitu. Ya saya lagi dan lagi ya sudah, kalau dirasa kecewa saya mohon maaf. Mungkin ya pertanyaan-pertanyaan lain lah soal tepuk tangan dan sebagainya, ini mau tanya silakan aja kalau mau ditanya soal Dan tepuk tujuan daripada acara tersebut lu buat, lu diundang, lu mau ikut berperan serta sampai sejauh ini. Iya. Tadi lu berarti mengarahkan bahwa lu memang pengen membawa program satu bentuk perdamaian ini ke dalam program lu. Sebenarnya itu ya. Pasti endingnya Bang. Nah ini makanya nih ya buat iNews ini kasih penghargaan nih. Demi program iNews ya kan begitu ya, demi program di iNews dia melakukan rela dibully, harus dapat penghargaan. Aku telepon Pak Pemret ya. Lu Kari luar biasa. Thank you Bang. Enggak, tapi lepas dari itu memang dasarnya adalah berbuat baik. Orang yang butuh pertolongan ya kita tolong. Tapi apapun ucapan orang ya nggak masalah ya. Apa yang berubah di dalam hidup, hidup setelah kejadian ini? Menjadi moderator Agus Novi. Apa yang berubah di hidup, di keluarga dan diri? Oh, bagaimana keluarga ya meresponinya gitu. Iya, Ya dan kaget diri. lah, Bang. Kaget lah gitu loh. Sama misalnya Kak Ray dan Bang Pablo kan pernah mengalami badai dulu kan, kita pernah tahu itu gitu loh. Dan kekuatan berdua kan solid. Aku tuh biasa sih Bang ya. Lihat Kak Ray dan Bang Pablo bisa solid kayak gini luar biasa loh. Tapi iNews paling getol loh pada saat itu ya. Benar. Pakai mobil. Karena kan media ya, kita kan nggak bisa menyalahkan media. Ya, itulah. Dan ya itu sama lah kekuatan yang Kak Ray dan Bang Pablo punya, ya kami juga harus punyai gitu loh. Ya kesehatian, ya suami istri, ya kita solid, ya kita saling mengerti, dan istriku tahu bahwa aku bukan orang yang dituduhkan. Yang dituduhkan kan Kak banyak. Contohnya misalnya dia bilang bahwa
saya punya niat untuk mengambil duit yayasan. Sudah deal-dealan dengan kubunya Agus untuk kemudian bisa memakan duit yayasan gitu. Terus kalau personal-personal banyak dibilang saya pria tak bermoral lah, tak punya kelamin lah, segala macam banyak Kak. Pokoknya yang lebih parah ke anak kan. Ke anak saya dibilang makan uang haram, diajarin dan lain sebagainya, disumpahin kayak Agus dan sebagainya. Tapi kan kalau saya udah doakan, saya nggak apa-apa, saya berkati orang-orang yang menghujat saya. Tapi mungkin Bang Pablo punya pandangan mungkin. Apa mungkin Bang, uang itu diambil untuk kepentingan pribadi Bang? Enggak lah, enggak. Karena gue tahu dia tidak memikirkan masalah uang itu, bahkan beberapa kali acara juga lu dalam pertemuan itu tidak mendapatkan apapun. Kan gitu. Gue paham, gue kenal AB. Ini hanya murni apa namanya ya, kalau gue bilang ya, berada di posisi yang salah. Itu aja. Lu masuk sebagai tamu undangan, bukan lu yang membuat itu acara. Dan gue anggap ini adalah sebuah salah paham antar netizen dengan lu aja sebenarnya. Kalau gue melihatnya itu, kan gue kenal AB. AB ini kan udah gue bilang, ini saudara gue gitu loh. Jadi gue tahu betul bagaimana keadaannya dia. Gue bukan bermaksud untuk membela. Karena sejumlah netizen nanya ke gue, banyak netizen nanya ke gue. Jawaban gue cuma satu, gue kecewa terhadap positioning AB, tapi gue tidak menyalahkan AB. Dia tidak bisa dipersalahkan, karena dia melakukan hal itu dalam keadaan psikologi. Sama contoh misalnya tepuk tangan. Tepuk tangan. Ada namanya istilahnya efek domino. Efek domino di dalam ilmu psikologi. Dimana pada saat kita misalnya, ini lagi rame-rame, gue ngeliat ke atas, semua orang akan sama-sama ngeliat ke atas. Ya kan? Kita sama-sama jongkok nih, lagi rame, semua orang jongkok, maka orang yang tidak tahu menahu soal keadaan itu juga akan ikut jongkok. Nah sama halnya, ketika ramai-ramai semua tepuk tangan, maka AB akan ikut tepuk tangan. Itu psikologi, itu akan terjadi. Dan gue pahami keadaan itu. Tapi kalau dibilang mendukung, jujur aja sebelumnya memang AB sempat kontak sama gue, dia ingin ini semuanya baik-baik saja. Dari awal kan itu, itu poinnya. Kan? Karena kan kita udah percakapkan kan Bang. Aku juga undang Bang Pablo, dan itu juga yang soal donatur kan gitu. Sebetulnya gini Bang, waktu itu tayang di saya juga kan mengenai donatur. Saya juga sempat ragu, apa iya donatur akan kemudian terlibat di sini. Makanya saya tanya ke Bang Pablo, apa iya ada donatur yang kemudian mempersalahkan kemudian kira-kira gitu Bang. Tapi kan Abang bilang, iya Be, ini ada donatur dan Kare juga ada di program saya di The Prime Show, dialog di iNews. Saya undang kan Bang Pablo, dan ada pihak Agus dan ada pihak-pihaknya Agus juga, dan Bang Pablo juga di situ hadir. Pak Paresian atau siapa namanya? Parisman itu juga menunjukkan kuasa donatur. Ya intinya gini Bang, intinya saya mencoba untuk mendengarkan semua pihak. Iya, termasuk ketika dipertanyakan ini donatur dan segala macam, ya ada kuasanya Bang. Sama kayak kemarin ada juru bicaranya Eva yang datang, kita tanyakan juga apa legal standing Anda gitu Bang. Ya, Abang tahu lah sisanya. Tahu nggak salahnya AB di mana? Salahnya AB itu pada saat acara yang di Verde dan di Gedung Juang ini berbeda kan. Waktu di Gedung Juang, sebelum acara dia ngubungin gua. Oh iya. Dia ngubungin gua. Oh betul. Bang, gua yang begini. Dia bilang dia yang akan jadi moderator apa segala macam dia sampaikan. Nah di Verde dia nggak ngomong. Salahnya AB adalah dia tidak ngubungin gua. Kalau dia ngubungin gua, mungkin nggak akan begini. Dikasih tahu bocorannya. Dikasih tahu bocorannya bahwa di dapurnya begini loh, dapurnya nih semrawut gitu loh. Ya itulah yang terjadi ya, kalau urusan dapur kan Kak aku nggak pernah tahu ya. Ya makanya as a friend coba-coba call gitu kan, Novi, Densu, Pablo. Next aku akan coba lakukan itu. Artinya gini, ini berbeda dengan frame yang ada di TV. Ini bukan acara TV. Ini benar-benar real permasalahan terjadi di dalam masyarakat. Berarti case-nya beda. Artinya wah terjun ke situ resikonya gede nih kan gitu. Berarti kita harus ancang-ancang dulu, artinya wah siap-siap mitigasinya. Siap-siap dulu, kita lihat dulu nih arah anginnya kemana, walaupun udah ada draft. Ya kan? Sekarang udah nggak main draft lagi kalau acara kayak gitu, lupakan draft karena yang terjadi itu bisa apapun itu bisa terjadi. Ya kan? Kecuali acara TV. Kalau acara TV kan semua sudah terplanning, beda. Kita harus bedakan itu. Dan lu juga harus bisa begini, Be. Kalau lu bilang gua nggak pengen ada gimmick di dalam. Pasti lu sepakat dengan lu kan selalu menyampaikan no gimmick. Gitu. Iya, betul. Tapi gimmick itu tidak akan bisa lu hindari dalam keadaan seperti ini. Oke, apalagi ada kuasa hukumnya Agus, apalagi ada gua ikut di dalam, apalagi ada Densu ikut di dalam,
banyak pihak yang ikut di dalam yang kita tahu ini adalah orang-orang yang ketika berbicara diajak bermain real no gimmick bisa, tapi disuruh buat gimmick juga jagoan gitu. Jadi lo harus pahami juga keadaan itu. Kita juga sebenarnya nggak pengen gimmick, kita pengen ini cepat selesai. Gue capek, Beb. Bangun tidur bukan anak gue duluan yang gue lihat. TikTok. Ini ada berita apa? Sekarang tuh jadi begitu. Sehingga membuat gue tuh pengen cepat selesai. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana supaya hal ini bisa selesai dengan cantik, landingnya tuh smooth. Kayak gitu. Kita pengen ini agar selesainya kita tidak menjadi bagian yang membuang mengesampingkan harga diri kita juga. Gue nggak menggunakan istilah menang atau kalah, karena di sini bukan sedang bertarung. Kita ingin menyelesaikan, tapi kita tidak ingin punya martabat yang jatuh ketika kita menyelesaikan persoalan ini. Akhirnya kita dibully orang. Kita nggak mau itu. Sehingga kita melakukan beberapa upaya sebagai bentuk pembelaan yang tanpa kita sadari itu masuk ke dunia pergimikan. Panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Itu yang gue sampaikan. Makanya gue bilang kalau lu bilang no gimmick, nggak bisa. Itu nggak bisa lu hindar. Karena orang-orang itu kan ada di dalam framing dan mereka punya kepentingan semuanya. Semuanya orang-orang yang terlibat di dalam kasus itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Itu yang harus kita kunci dulu. Luar biasa. Ya kan? Jangan kita terjebak, tiba-tiba kita diminta segala macam, lu punya kepentingan, akhirnya kita menjadi seseorang yang celingak-celinguk. Pertanyaan gitu. gua, pada saat press con, Agus nangis, dia teriak-teriak. Lo masih ada di situ kan? Masih. Menurut lo itu gimmick atau bukan? Gini Bang, saya nggak ada dalam posisi untuk menilai itu lah ya Bang ya. Karena gini. Kalau lu kan ada di suasana itu, lu masuk di dalam vibes itu. Iya. Menurut lo itu gimmick atau bukan? Saya nggak bisa menilai itu gimmick atau bukan Bang. Aku nggak ngerti Bang. Sama halnya gini Bang. Ketika Tenovi walkout, ketika PH Brian mengundurkan diri, saya kaget semua ya? Ya kaget lah. Saya juga nggak tahu itu gimmick atau enggak. Tapi yang saya ketahui setelah kemarin tampil di podcast Bang Densu kan sudah diceritakan jelas di situ bahwa memang ternyata sudah di planning untuk kemudian WO kalau misalnya disuruh tanda tangan kan disampaikan di situ, lebih kurangnya ya disaksikan saja gitu. Andai kata itu aku tahu Bang, andai kata itu tersampaikan ke telingaku ya aku mungkin yang orang yang pergi pertama. Mungkin aku orang yang pertama Kak untuk meninggalkan ruangan itu. Karena apa? Karena aku tahu ternyata di posisi saya ini posisi sulit, ya posisi di mana ada draft yang memang sudah diajukan, yang mana ini ada urusan dapur yang belum terselesaikan, kira-kira gitu Bang ya. Ya ternyata ya posisi sulit lah. Tapi lepas dari itu ya saya mau maaf. Udah, intinya saya mau maaf lah. Jadi kalau bicara gimmick ya, ini kalau kita bicara gimmick, gimmick itu adalah sesuatu tindakan, sesuatu keadaan yang ditampilkan di depan publik, yang mana keadaan itu sebenarnya dengan kita tidak menampilkan ke publik, kita bisa melakukan hal itu juga dengan cara yang lebih baik. Nah kalau mengacu kepada definisi gimmick itu seperti yang tadi gue sampaikan, maka gue bisa katakan Agus gini. Kenapa? Secara fakta dia nangis, dia sedih dengan keadaan itu, dia punya psikologi itu. Tapi ketika dia tampilkan di media, dia disodori mic, lalu dia teriak. Dia mengatakan hidup Pak Brian, itu sudah menjadi gimmick. Rasa sedihnya dia diubah menjadi gimmick. Brian mengundurkan diri, gimmick. Dia bisa mengundurkan diri tanpa harus lewat media. Itu menjadi sebuah gimmick. Artinya ketika kita datang, berada posisinya semua media meliput, lalu kita membuat sebuah image untuk ditampilkan di media, itu gimmick. Seperti dunia showbiz. Selalu ada kejutan. Dan dalam acara itu ada 3 kejutan. Masalahnya Abi kejebak di situ. Nah, kan itu yang aku bilang Bang. Aku perjanjianku dari awal kan saat gue bilang, ya no gimmick gitu. Dan waktu itu memang ada timing di mana saya berusaha untuk mencerna itu Bang. Dan posisi itulah kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Farhad menunjuk-nunjuk, tidak saya dudukan. Tapi memang kondisi di mana Farhad kan memotong pembicaraan Tenovi itu ada. Dan ada banyak orang yang kecewa kepada saya yang harusnya memotong Farhad, ya saya mohon maaf kalau saya nggak memotong Farhad. Tapi gini, ada satu suasana psikologis di sana yang tadi dijelaskan oleh Bang Pablo. Bahwa apa? Bahwa saya sebagai seorang host, saya udah ukur kok itu. Ukuran saya cuma apa? Cuman kedewasaan psikologis. Kayak gini nih, aku sama Bang Pablo, kita ini ada dalam positive vibes sekarang.
di meja ini kita nggak berusaha untuk menjatuhkan pihak manapun ya Bang ya. Dan aku respect banget nih sama Bang Pablo sama Kak Ray. Karena Bang Pablo ini orang yang ikut dalam perkara menurutku. Bukan hanya sebagai pihak donatur, tapi sebagai orang yang berkonflik pidana juga dengan FA kan Bang. Tapi to be honest Bang ya, aku harus respect sama Abang. Karena Abang tidak menyinggung konflik pidana itu sedikit pun ya. Dalam pembicaraan ini, termasuk juga Kak Ray masuk di sini, aku juga happy banget. Karena apa? Karena kita duduk bersama dan aku posisiku di sini bukan orang yang berkonflik pidana. Karena aku kenal Bang Pablo ini orang baik, Kak Ray orang baik, ya aku juga sepemahaman gue FA baik, semua Bang KM baik, Agus baik, Novi baik, ya aku masih dalam framing pikir itu Bang. Dan gue juga sampaikan itu loh di publik. Kalau teman-teman ngelihat ya, gue sampaikan Eva tuh selama bergaul dengan gue, dia baik. Gue bergaul sama dia cukup lama ya. Gua anggap ini orang baik, cuman ada kebiasaan buruk yang dia miliki yang memang gua harus sampaikan apa adanya. Seperti misalnya dia lagi menangani perkara lalu menyerang kita personal. Itu kan sudah politik. Tapi terlepas dari itu, saat ini kita bicara pada substansi persoalan karena gua ada sebagai kuasa hukum donatur kan. Ini luar biasa sih. Jadi acaranya jadi benar-benar netral nih Kak Ray dalam posisi ini kan. Bahkan ya. Kak Ray yang netralin mediator sesungguhnya Kak Ray dalam hal ini. Pada saat perdamaian di Verde, lu tahu nggak? Gue bikin satu video. Kalau ada perdamaian itu, gue bersedia untuk merendahkan hati gue serendah-rendahnya. Gue sempat sampaikan itu kan. Bahwa kalau memang sampai akhirnya dari pihak Agus mau berdamai dan lain-lain, gue siap untuk merendahkan hati gue serendah-rendahnya. Kalau memang mereka menganggap bahwa dengan gue meminta maaf, menyanjung-nyanjung FA akhirnya mau berdamai, gue lakukan. Dan itu gue lakukan. Pada saat sehari sebelum acara di PRD. Gue buat di video dan itu viral, gue sampaikan permintaan maaf gue ke FA, ke Agus Salim, ke seluruh pihak keluarga. Gimik. Itu gimmick. Jadi apapun yang ada di media itu adalah tontonan, terlepas dari hati kecil kita tulus atau tidak. Tapi itu adalah sebuah framing, kan kita jurnalis. Persis ya Kak. kan? Ya kita harus curiga benar Kak. Semua yang ada di media itu adalah framing. Persis. Kita harus skeptis terhadap satu keadaan, kita harus mencurigai bahwa ada udang di balik batu. Gitu kira-kira kan Kak. Tapi sesungguhnya memang dari sini saya belajar Bang. Pasti ada yang dipelajari apa? Bahwa memang komplikasi persoalan di urusan dalam tanda kutip infotainment lah. Ini kan bagian dari infotainment menurut saya. Ini rumit banget sih Kak. Bener. Aku mau nanya, karena sebagai seorang jurnalis kita pernah membawakan suatu program yang benar-benar di TV banget gitu ya. Ngeliat permasalahan ini, kalau gue bilangnya ini ribet banget sih. Ini kan sepele ya, tapi kok jadi ribet, bener gak kayak gitu? Persis Kak. Lu sebagai orang yang melihat dari kacamata. Kita sebagai seorang jurnalis, ya ampun ini masalah kayak gini doang gitu. Tapi kok sampai sejauh ini, bener nggak? Menurut hati kecil seorang jurnalis AB seperti apa? Ya persis ya. Ini ribet. Ini sebagai jurnalis ya, pemahaman saya Bang ya. Karena banyak orang yang mau berperkara di dalam ini, udah itu aja Bang. Kasus yang lebih gede. Persis. Ya, Kak? Ini kasus ini jadi epicentrum, jadi magnet, dan orang yang hadir di dalam pusaran kasus ini ya bukan berusaha untuk mengajak kasus ini ke arah kesejukan perdamaian, tapi malah memperburuk keadaan. Ya itu yang aku saksikan. Ya itu kan pemahaman saya aja lah Bang. Ya nggak semua hal itu bisa diungkapkan. Tapi bukan berarti saya orang yang tidak mengetahui kebenaran. Ya, itu hal yang lain. Tapi bagi saya ya ini yang saya sampaikan ke publik gitu. Makanya saya rela datang ke sini, Bang Pablo undang, Kak Ray juga undang ke sini. Ya happy untuk menyampaikan ini semua gitu. Iya, ini bakalan selesai kalau semua yang punya ego diturunin. Bukan salah satu pihak doang. Semua yang punya ego turun, udah lepaskan ego masing-masing, pasti selesai. Dan ego gue sudah gue mulai, gue sudah memulai untuk menurunkan ego gue dibandingkan pihak lain. Makanya tadi aku bilang kan ini komplikasi persoalannya lebih rumit dibandingkan komplikasi politik. Politik itu sebetulnya kan ada selalu kepentingan dia bilang. Kan kita juga liput soal politik Bang. Kita 14 tahun lebih sebagai jurnalis ya, politik itu salah satu sorotan kita lah gitu. Politik itu kan bisa diikuti by kepentingan Bang, by interest. Dan dia selalu punya pedoman. Pedomannya siapa? Orang yang lebih tinggi di atasnya. Contohnya ketua umumnya dan lain sebagainya. Kan bisa lebih gampang terbaca dan terpetakan. Kalau ini memang nggak ketakar Kak. Jadi kita nggak bisa ngelihat, oh ada komplikasi persoalan dari kubu ini, kubu ini, kubu ini, kubu ini. Kalau mau bikin suatu pertunjukan, ini saya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang eksekutif produser juga ya Kak, bicara ini Kak ya. Saya 15 tahun sebagai seorang jurnalis TV, sebagai sebuah pertunjukan ini barang bagus.
tampilkan semua pihak yang berperkara, ya mungkin ini bisa menyaingi lebih dari Indonesia Lurus Club mungkin, isu-isu yang dibahas di Rakyat Bersuara misalnya, program Makanya banyak iNews yang gitu. Kenapa banyak yang iNews nimbrung. nggak lu lakukan itu? Iya, gimana ya Bang ya? Ya mungkin gini, banyak orang menganggap ini nggak ada kepentingan publik yang lebih besar untuk dibicarakan di sini. Kalau Abang perhatiin kan, kalau porsi news di sini kan kecil Kak, porsi infotainmentnya lebih besar. Tapi balik lagi orang akan bilang kepada saya, Abraham Silaban kok kenapa ambil kasus ini kan? AB Plus kenapa harus terjun ke sini? Apa kepentingan publik yang harus kamu soroti di sana sehingga kamu ambil kasus ini? Kan saya udah ceritakan berkali-kali bahwa ini kasus penggalangan dana. Kasus penggalangan dana itu bukan pertama kali terjadi di Republik ini. Dulu ada koin untuk Prita, Abang tahu. Koin untuk Darsem, kita tahu. Koin untuk Prita itu dulu orang kumpulin koin bersama-sama untuk orang bisa terbebas dari perdata yang waktu diajukan rumah sakit waktu itu. Jadi ada kedermawanan sosial di sini yang dilakukan. Tapi kok iya di kasus Agus ada satu gerakan kedermawanan sosial untuk menolong seseorang yang dalam kesulitan berujung upaya pemidanaan. Nah itu kan menarik di situ Bang. Nah kita selidiki, oh iya ternyata perlu kemudian meletakkan legal standing yang tepat. Bagaimana suatu yayasan untuk melakukan suatu pengumpulan dana, itu satu. Terus yang kedua, niatan dari seorang penerima donor, termasuk pendonor, yang memang harus diselesaikan di atas hitam putih. Jadi kan clear semua. Dan ini nilai edukasi. Nah, fungsi dari jurnalis itu kan salah satunya adalah edukasi, Bang. Makanya saya mengambil itu ada nilai edukasi. Maka orang bilang, lu ngambil sensasinya. Tidak. Ini ada edukasinya. Bang Pablo juga kan dalam beberapa statement juga memberikan nilai-nilai edukasi di dalam bagaimana moral justice itu harus ditegakkan. Betul, ada poin di mana memang morality itu adalah essence dari sebuah law. Itu adalah esensi dari hukum itu sendiri. Karena bagaimanapun hukum itu ada untuk menegakkan moral itu sendiri. Itu poin yang logik sama sekali, itu pola pikir logik menurut saya. Jadi bagi saya ya memang ada nilai-nilai yang memang harus disebarluaskan lewat sini. Nah itu memang nggak bisa tersebarluaskan dari peran saya sebagai moderator, mediator, penengah atau apapun yang disebut yang merasa mengecewakan mungkin. Tapi saya sudah berupaya sebaik-baiknya menyiarkan itu lewat tayangan yang saya kerjakan. Kapok nggak menjadi moderator di dunia showbiz? Kalau kasus ini maksudnya Kak? Ya artinya nanti ada yang lebih hebat lagi dari ini, dunia showbiz ini, diminta jadi moderator. Atau di perkara inilah misalnya. Kalau di perkara ini aku udah nggak mau lagi Bang. Serius, aku udah fix, aku nggak mau lagi. Karena ya udahlah, Abang kan udah tahu endingnya. Pasti Bang Pablo ini udah ukur lah, endingnya akan kemana. Abang juga udah lakukan langkah hukum nggak? Gitu. Dan sesungguhnya memang gini, sesungguhnya memang saya datang dengan semangat yang tinggi. Memang eksekusinya memang presentasi untuk tercapainya juga harus memang diukur ya Bang ya. Ini kan konflik hukum yang mana udah masuk polisi ranahnya, masuk ranah pengadilan. Ya biarkan aja yang saat ini yang mereka yang punya otoritas gitu. Dan lagi-lagi sebisa mungkin tanggapin. Iya kan Bang? Pasti Abang juga lapor gugatan pingin ditanggapin kan Bang? Dan pingin tanggap serius. Masa Abang juga gimmick di situ? Enggak lah. Aku pikir itu serius lah. Ya Abang juga melakukan itu bahwa ada donatur yang merasa mungkin harus menggugat itu ya dilakukan. Ya otoritas ambil kendali gitu kan. Jadi jangan dianggap ini remeh-temeh. Justru harus diambil satu kesimpulan kenapa Abraham Silaban mau ada dalam pusaran, ya karena dia mau menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mau disampaikan. Apa itu yang tadi sudah disampaikan? Bahwa bagaimana kita penggalangan donasi yang punya cara-cara norm yang benar, termasuk mulai dari pengambilannya, penyiarannya, termasuk penggunaannya, tempusnya atau batas waktunya, sampai pada akhirnya orang yang mau ditolong itu benar-benar tertolong. Gitu Bang. Mempengaruhi karir? Aku? Kejadian ini? Bagi aku sih Kak, pengalaman itu guru yang ya paling berharga ya. Dan sejauh ini tidak sejauh yang aku alamin ya. Endorsan gimana endorsan? Udah mulai. Kalau itu sempat terganggu sih Kak. Jadi terganggu ya, bukan malah nambah banyak. Terganggu Kak. Jadi terus terang sih. Kan aku terikat ada beberapa brand Kak. Brand clothing yang aku nggak bisa sebutkan brandnya. Terus kemudian ada brand otomotif. Dan aku juga ini DA-nya salah satu klub bola yang main di Liga 1. Tapi aku kan nggak usah sebutkan lah. Gitu. Jadi sebagai orang yang terikat dalam kontrak-kontrak itu, termasuk juga aku terikat dalam kontrak-kontrak
ada beberapa agenda besar seperti aku menjadi seorang moderator dalam dialog kebangsaan dalam waktu dekat ini, kemudian juga sampai Januari juga ada, ya pasti kita juga udah ukur mitigasi risiko ke sana Kak gitu. Yang jelas brand-brand itu udah kasih tahu ke kita bagaimana keadaan dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Artinya mereka atensi kan Bang gitu. Kita nggak mau lebih keruh lagi keadaan karena pasti ukurannya bisa berdampak ke aku, maka harus dimitigasi cepat mungkin. Hati kecil lebih condong ke Agus apa Novi? Ini Kak Re ini abang yang kasih tahu pertanyaan ya. Aduh, Hati kecil. Ini hati kecil. Jujur dari yang paling dalam, tidak terlepas dari apapun itu. Ini kakak mengukur keberpihakan kita. Kalau kita menyampaikan di forum ini nanti orang menghujat kita. Artinya ada plus minus dari sudut pandang seorang jurnalis AB. Iya. Melihat Agus plusnya di sini, minusnya di sini, atau Novi plusnya di sini, gua minusnya di sini. Kita Novi. kembalikan lagi ke netizen. Oke, gini. Kalau aku tidak kedua-duanya, aku tahu di situ terlalu banyak kepentingan, jadi aku berpihak kepada kebenaran. Nah kalau gua berbeda sama dia, gua hati kecil gua Novi. Nah lu nggak boleh sama kita nih, lu harus pilih salah satu. Kalau aku di sini aku bela yang benar secara hukum. Aku membela kebenaran dan keadilan. Karena apa? Kebenaran dan keadilan itu akan menjadi pemenangnya. Luar biasa. Luar biasa. Hati kecil gimana? Jangan dibilang nggak boleh sama dong. Kan sama. pada prinsipnya kan satu frekuensi itu. Kita nggak boleh sama sama dia. Kita boleh. Gini Kak, aku nggak akan menjawab itu karena aku tahu jawaban itu akan mengarahkan aku pada posisi yang mana ada pihak-pihak yang tadinya sudah terganggu, semakin terganggu dan sebagainya. Tapi aku cuma bilang gini Kak ya, aku punya prinsip yang aku pernah dengar dari suatu tokoh, sekuat-kuatnya sebisa mungkin kita upayakan untuk menolong orang, banyak orang. Kalau nggak bisa, sekuat-kuatnya upayakan untuk menolong sedikit orang. Dari jawaban Abe, Dan saya sudah tahu arahnya kemana. Sekuat-kuatnya juga kita kalau nggak bisa juga menolong satu orang. Iya. Kalau kita nggak bisa menolong satu orang, sekuat-kuatnya janganlah berusaha untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekkan atau menyulitkan orang lain. Kira-kira gitu kan? Itu dari Pak Prabowo tuh ya. Aku tahu dari jawabannya, aku tahu. Aku tahu dari jawabannya kemana. Abang dari mana itu? Enggak dulu. Abang udah pernah dengar langsung itu juga. Oh, berarti masuk dalam ring itu. Berarti Bang Pablo masuk dalam ruang itu. Kemana dan kita tidak sama. Kita semua tidak sama, tapi bagus. Artinya gini, melihat update berita ya. Yang sekarang terupdate adalah alhamdulillah Agus sudah mendapatkan pengobatan secara gratis. Ya. Oke. Kan? Ya, saya dengar sih. Saya dengar. Saya nggak update dari banget. Pak Alvin Lim yang merekomendasikan pengobatan gratis bahkan sampai ke luar negeri. Dan itu kabar baik kan? Benar nggak? Tadi kan katanya kita mau ini kan orang lemah dan sakit gitu kan. Alhamdulillah. Bagaimana melihat perkara ini sudah semakin ada titik terang nggak? Karena pihak yang membutuhkan pertolongan sudah ditolong. Ya bagus. Ya bagus lah. Kalau misalnya ada yang sudah menolong Mas Agus, ya bagus dong. Berarti ada orang yang melihat kondisi dia memang harus segera ditangani kan. Ya upaya itu harus kita apresiasi lah. Karena orang bagaimanapun keadaan seperti itu yang harus ditolong ya ditolong gitu Kak. Tapi kalau urusan keuangan misalnya sisa donasi segala macam saya nggak mau ikut campur dalam itu. Biarlah Bang Pablo sebagai donatur. Sebenarnya nanya ke Bang Pablo. Kuasa hukum donatur. Sebagai kuasa hukum donatur, menurut Abang endingnya kayak gimana? Bagus. Enggak. Ya, begini Bang. Happy ending. Abang kan sudah punya pengalaman. Abang sudah sering ada dalam satu posisi yang mana harus mencari jalan keluar. Dari pengalaman-pengalaman kehidupan Abang, kalau saya boleh nanya nih Kak ya. Ini saya boleh dong satu pertanyaan aja ke Bang Pablo. Boleh ya? Nah, boleh ini ke Kak Re sama Bang Pablo. Bang Pablo dulu, endingnya menurut Abang akan seperti apa? Endingnya ini akan duduk bareng. Nah, pasti orang akan bertanya-tanya, duduk bareng bagaimana? Duduk bareng itu kan bisa di dalam ruang persidangan, masih duduk bareng. Tapi bagi gua, pasti akan ada satu konklusi perdamaian di mana semua pihak akan merasa puas dengan keadaan itu. Asal ada pihak donatur yang dilibatkan dan ada Densu sebagai
media yang akhirnya memperkenalkan Agus kepada para dewan. Hmm. Jadi ini intinya Kok wajahnya berkerut sih? semua Enggak, semua Enggak, maksudnya akan duduk bareng karena kan sudah diajukan gugatan. Gimana, Bang? di pengadilan kan bisa duduk bareng, Oke. betul nggak? Karena ada di media di pengadilan itu ada proses mediasi loh. Ada perdamaian yang bisa diajukan. Oke, bagus lah kalau Ya. misalnya bisa dilakukan itu. Yang pasti menurut gua ini akan happy ending lah. Semua pihak akan merasa happy. Termasuk Abi juga. Dan yang pastinya kalau nanti sampai tiba di duduk bareng, Abi pasti akan Harus jadi moderator. Harus jadi moderator lagi. Enggak, tapi gini. Gua pengen nanya sama Abi sesuatu hal. Kalau seandainya nih, gua minta sama Abi, sekali lagi, terakhir kali, lu menjadi moderator, tapi tidak melibatkan semua pihak, kuasa hukum tidak terlibat semua, benar-benar murni di dalam ruangan itu ada Agus dan Novi saja. Lu mau nggak? Aduh, Bang, dengan keadaan seperti ini, Bang ya. Itu Bang Pablo yang minta nih. Enggak bisa. Misalnya gua sampaikan. Enggak, Abang harus clear dulu. Nah, Siapa iya, yang misalnya gua minta. Siapa yang penghuni, yang punya acara, yang punya hajatnya siapa Iya, maksudnya? Lu yang Gini, bikin, Bang. lu yang bikin, tapi isinya cuma Novi dan Agus di dalam ruangan itu. Lu mau nggak? Penyelenggaranya saya nggak mau. Lu nggak mau. Nggak mau, Bang. Ya, bagi saya, ya Cuma ini, Novi dan Agus loh. di dalam iya ruangan. nggak mau. kenapa alasannya? Ya, bagi saya ya tanpa saya ada di situ pun harusnya mereka sudah bisa komunikasi lah. Kalau memang inisiatif percakapan itu harus dibangun antara mereka berdua, atau juga punya nomornya kan kemarin kita udah cek kan gitu. Jadi bagi saya ya ini udah akhir dari peran saya, andai kata saya diminta jadi penengah, mediator dan sebagainya gitu kan. Mungkin dari sini ya kita juga paham ya mediator ya mungkin ya Bang ya. Saya juga pelajari itu mediator kan sesungguhnya harus punya sertifikasi hukum mungkin ya Bang ya. Punya kecakapan khusus untuk membahas pasal-pasal dan segala macam. Ya mungkin lah orang yang lebih kompeten aja lah. Kalau misalnya memang karena kan urusannya ini udah ke hukum ya Bang, udah complicated ya biarin aja lah. Urusannya di situ ada kesepakatan apa yang dibangun. Kalau misalnya ada klausul tambahan segala macam supaya masing-masing happy ya silahkan gitu. Gitu Bang. Gitu Kak. Kalau menurut Abe sendiri ujungnya seperti apa? Tadi kan Nah, aku kan nanya ke kakak belum jawab. Kakak, nah Bang Pablo udah bilang akan mungkin duduk bareng, Aku akan pengen happy denger ending. dulu apa kata Ya, Abe. ditanya Kan aku. tadi Bang Pablo akan duduk bareng, entah itu di persidangan atau di perdamaian gitu kan. Kalau menurut Abe seperti apa? Melihat framing sebagai jurnalis handal, eksekutif produser di iNews yang TV. biasa setiap hari melihat hasil rating media. Ini pasti ujungnya begini kan, kita bisa menilai itu. Menurutku endingnya tidak akan happy ending. Udah itu aja. Happy ending maksud abang win-win kan. Jadi ada pihak yang mana harapannya, kalau pegangannya harapannya kan sekarang kita udah paham tuh. Panduan gue pasti draft dong, yang terakhir mediasi pertama, ada proposal, kemudian panduan yang kemarin draft, sampai ada masukan, pelibatan Kemensos dan sebagainya, apapun itu kan kita udah baca itu. Dan kemudian kan peruntukannya kan kita udah tahu itu. Tapi bagiku itu nggak akan happy ending ujungnya. Oh gitu. Iya, bagiku nggak akan happy ending. Itu happy ending. Gitu. Ya, maksudnya gini, happy ending dari perspektif siapa ya Bang? Karena kan happy ending kan yang kita maksudkan gini, semua pihak itu pasti akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kira-kira gitu kan Bang? Iya. Kalau menurutku dari pegangan yang kemarin yang terjadi itu sudah tidak berlaku lagi. Oke, menurut lu Agus pengennya apa sekarang ini? Aku nggak tahu Bang. Itu nggak bisa aku selami isi pikir dan isi hatinya dia Bang. Gitu. Ya, kalau menurut gua justru Agus sekarang ini pengen bukan pengen uang yang baru. Kalau menurut gua. Dia pengen apa? Dia pengen keluar dari persoalannya. Kalau menurut gua. Di hati kecilnya menurut gua dari gesture dan lain-lain, dia pengen udahlah sudahi ini persoalan. Dia pengen agar persoalan ini publik bisa melupakan case ini. Kalau menurut gua. Jadi kalau itu tercapai, happy gak buat Agus? Pasti happy. Nah, itu kan menurut Abang. Nah, itu kita nggak pernah tahu apa isi hatinya Agus kan, yang sesungguhnya kan gitu Bang. Kita juga nggak pernah tahu isi hatinya Tenovi, termasuk semua pihak yang ada di dalam itu. Tapi yang jelas
balik lagi ya Bang ya, saya nggak mau justifikasi, saya nggak mau menghakimi orang Bang, karena saya nggak mau lihat selumbar di mata orang ada gajah di mata saya gitu. Saya nggak mau lihat orang itu lebih buruk daripada kita, seolah-olah kita lebih baik pada orang lain. Tapi yang saya mau bilang, ya selama masih ada kebaikan di hati kita semua dan kita lihat itu sebagai suatu persamaan dan ambil poinnya di situ, ya harusnya bisa temu suatu penyelesaian. Tapi kalau nggak ada itu lagi ya mungkin akan terombang-ambing seperti yang sekarang. Oke, berarti intinya lu tadi sudah sampaikan bahwasanya memang keadaan lu sebagai moderator itu seperti apa tadi lu disampaikan. Semua lu udah jelaskan di publik, baik itu di podcast Densu, bahkan di sini ya. Gue juga artinya berpesan kepada para netizen ya di luaran sana, stop lah bully-bully. AB ini orang baik. AB ini orang baik, AB ini saudara gua gitu ya. Kalau membuli AB ya sama dengan juga itu membuli gua. Kalau gua sampaikan. Thank you Bang. Kenapa gua sampaikan begitu? Karena gua tahu AB ini seperti apa. Gua tahu isi perasaannya dia. Gua tahu positioningnya dia. Apa yang dia sedang perjuangkan pada saat itu, gua paham betul. Maka kadang-kadang apa yang ditampilkan di publik tidak sepenuhnya bisa kita percaya. Gitu ya. Kita harus selami isi hati orang. Tapi kan memang netizen sendiri tidak punya kemampuan itu. Netizen tidak punya kemampuan untuk melihat apa sih keinginan dari isi hati seseorang. Bahkan gue ingin sampaikan, AB ini orang baik. Kalaupun memang ada hal-hal yang ya tadi yang AB bilang dia dulu tidak bisa menyenangkan semua orang, AB juga sudah minta maaf dengan keadaan itu. Yang pasti ini menjadi satu proses pembelajaran ya. Yeah. Akhirnya ini dunia baru juga buat AB, sekalipun dia sudah hidup di dalam jurnalistik, tapi dia akhirnya punya dunia baru untuk berhadapan dengan para netizen di luaran sana, yang dengan hanya modal jari saja bisa membangun sebuah opini. Kan? Persis. Gitu. Oleh karenanya teman-teman, saya mohon dengan sangat jangan ada jangan ada lagi perundungan-perundungan di luar sana. Makasih Bang. Makasih. Jangan saling menghujat ya. Kalau menurut gue sih begitu. Iya, aku juga bisa sampaikan bahwa bulian itu tidak tepat sasaran, gitu kan? Karena teman-teman yang membuli itu tidak mengetahui karakter AB yang sesungguhnya. Kalau kita di sini sudah tahu, gitu. Jadi tidak layak. Bulian itu tidak tepat sasaran. Tidak perlu lagi hal-hal seperti itu terjadi. Karena apa? Karena kalian tidak mengetahui secara persis bagaimana seorang AB. Kita sudah sampai, kita udah kenal, confirm orangnya baik gitu loh. Makasih. Ya, maksudnya ini kita kasih tahu karena teman-teman nggak tahu orangnya AB yang seperti apa sih, nggak kenal maka tak sayang. Jadi kita kasih tahu orangnya baik, confirm, hatinya tulus. Bahkan di antara semua dunia showbiz yang kemarin itu, Bang AB adalah orang yang paling tulus menurut aku. Oh, that's a big statement, Kak. What a big statement. I see. Wow, thank you Kak. Thank you banget Kak. Jadi saya tuh belajar banyak dari Kak Ray, saya belajar banyak dari Bang Pablo gitu, bahwa ibarat memahami sebuah buku tuh kita nggak bisa hanya membaca satu halaman gitu. Dan ketika lembaran-lembaran itu sudah dibuka dan dipahami perlahan, Kak Ray dan Bang Pablo menunjukkan bahwa mereka bisa melewati segala persoalan dan orang akan menilai itu gitu Bang. Dan sama halnya dalam hidupku, ini adalah satu lembaran yang mungkin orang lihat dalam satu frame, tapi ini tidak buku utuh yang ada dalam kitab kehidupanku. Betul. Kira-kira gitu. Jadi bagi teman-teman semua yang mau menilai saya nggak mau besar kepala atas pujian itu, tapi terima kasih Bang Ray, terima kasih Kak Ray, terima kasih Bang Pablo. Yang jelas aku mau bilang bahwa ya terima kasih atas itu dan terima kasih atas supportnya. Balik lagi buat semua orang yang merasa terganggu, yang merasa kecewa atas peran saya dalam mediasi kedua Agus Salim di tanggal 26 November itu, saya mohon maaf ke semua pihak perkara yang ada di situ, yang ada di semua ruangan itu, termasuk Teh Novi. Kalau ada gestur, kalau ada ucapan yang memang dirasa mengganggu, mengecewakan, saya juga mohon maaf. Ke semua pihak, Bang Pablo udah bilang ke saya, thank you Abang udah menyampaikan secara terbuka dan secara gentleman. Ya itulah orangnya seperti itu. Jadi saya juga mohon maaf Bang. Jadi saya mohon maaf.
kalau misalnya dirasa terganggu dan semua pihak gitu ya. Ya faktanya ya sudah saya katakan ya, saya udah mencoba sebaik-baiknya. Iya. Jadi teman-teman netizen kalau mau kenal lebih dekat dengan AB, ikuti sepak terjangnya Abraham Kilaban itu seperti apa. Kalau Nonton programnya sama seperti kita menonton sebuah drakor, karena aku suka drakor ya, analoginya drakor. Episode pertama kita baru lihat, oh si ini begini, kayaknya jahat segala macam. Ternyata di endingnya plot twist. Ya kan? Betul, Kak. Berarti kita baru tahu setelah beberapa kejadian, beberapa tindakan yang dia lakukan, oh ternyata dia orangnya nggak seperti ini ya. Ini kan baru awal, episode 1, dalam rangka mengenal AB. Berarti netizen belum bisa menjudge. Kita lihat nih sepak terjangnya beliau seperti apa, setelah sekian banyak baru kalian bisa simpulkan seperti apa. Kan gitu. Ini kan baru kenal. Makasih ya Kak Ria. Iya dong. Thank you. Makasih Bang Pablo Not ya. fair kalau kita bilang lo baru kenal tiba-tiba episode 1 dia pembunuhnya misalnya, dia ininya kan nggak bisa. Baru episode 1. Luar biasa nih dari penggemar drakor nih ya, yang biasa ngeliat plot twist dan sebagainya. Jangan tertipu dengan tampilan, jangan tertipu dengan bahasa-bahasa baik. Karena apa? Kita yang asli itu adalah kita yang lakukan tanpa diketahui orang lain termasuk media. Luar biasa. Termasuk saya dengar juga Kak Ray dan Bang Pablo ini suka banyak menolong orang juga kan. Itu juga tanpa banyak diketahui orang. Saya tahu. Saya nggak harus sampaikan di sini, dan terus terang saya happy karena saya ada dalam satu ruangan yang punya hati untuk menolong orang gitu. Saya lihat kok dengan mata kepala saya sendiri, saya lihat mereka ini menolong orang, setidaknya sekitar lingkungan mereka berada gitu, dan itu tidak terekspos gila-gilaan, dan bagi saya ya Bang ya, itu luar biasa nih bagi saya ya, itu luar biasa, dan memang itulah tingkat tertinggi dari sebuah keikhlasan hati gitu Bang, menolong orang tanpa harus orang pun yang mengetahui. Kalau terkait itu yang masalah podcast di Richard Lee, ini kan jadi polemik baru nih kan, artinya lu seolah-olah ingin video yang sudah dibuat di podcast itu gitu ya, di Richard Lee, akhirnya lu minta, apa sih yang lu minta? Take down apa take out bagian lu sebenarnya? Sebetulnya gini Bang, saya minta ke Dr. Richard Lee untuk men-take out part saya atas dasar posisi saya sebetulnya Bang, dan kemudian atas dasar kebaruan informasi aja gitu, karena itu kan diambil hari yang sama ketika mediasi kedua itu dilakukan. Berarti acara pertemuan yang ada di Gedung Juang itu begitu selesai kalian langsung ke... Betul, saya diajak sama Bung Farhat Abbas untuk naik ke lift dan masuk ke podcastnya Dr. Richard Lee. Oh gitu. Iya, saya tahu tuh, memang di Verde itu gue tahu tempat tinggalnya Richard Lee juga. Richard Lee tinggal di atas tuh. Betul. Apa dia sponsornya bukan? Saya nggak tahu kalau itu. Saya nggak tahu kalau Dr. Richard Lee sponsor acara itu. Tapi yang saya tahu, usai dari acara itu, saya diajak ke atas, terus saya diminta oleh Bung FA dan timnya Dr. Richard Lee untuk duduk di situ kan, untuk menjelaskan apa sungguhnya yang terjadi waktu itu, kronologis saja sih. Oke, cuman kan pada persoalannya kan akhirnya sekarang dari FA sendiri mengatakan lu tuh sebagai pihak yang menjolimi lah, karena part itu harusnya naik kan, artinya video itu harusnya naik kan. Lalu dia mengatakan bahwa lu akhirnya minta video tersebut untuk tidak ditayangkan. Gini, kalau memang itu harus ditayangkan, saya sih nggak ada soal ya, Bang Pablo ya, Kak Ari ya. Kalau misalnya mau ditayangkan, silahkan saja, tayangan saja. Saya cuma minta sebetulnya begini, saya cuma minta semua pihak untuk memahami kedudukan saya. Kayaknya udah nggak jadi rahasia umum kalau saya mendapatkan serangan-serangan. Pun demikian, kalau memang untuk kebaikan itu dikeluarkan, ya silakan saja. Saya pikir saya nggak ada masalah di situ. Yang saya sampaikan persis apa yang terjadi, dan banyak hal juga sih yang diungkap di situ yang mungkin memang penting untuk diketahui oleh publik juga kan. Jadi sebaiknya tayang atau tidak? I have no issue Kak, kalau misalnya memang harus ditayangkan, karena saya dengar juga tuh Bung FA kan kontak saya, dia protes ke saya, ini benar, dia protes ke saya, dia bilang kenapa ini tidak mau ditayangkan dan lain sebagainya. Sebetulnya saya mau kasih tahu ke dia supaya dia coba melihat posisi saya, kira-kira begitu. Tapi atas dasar bahwa dia ingin itu ditayangkan, ya silahkan saja. Kalau misalnya itu ditayangkan, kita nggak jadi soal sebetulnya, gitu Kak.
alasan lu untuk tidak menayangkan itu sebenarnya apa sih? Part sih? saya? Iya, part lu tuh Oh, part saya. Ada apa dengan partnya AB? Sebetulnya nggak ada ya. Maksudnya nggak ada yang masalah di situ, Bang. Untuk ditayangkan ya nggak ada masalah. Nggak ada soal. Nggak ada soal ya? Saya nggak ada soal untuk itu ditayangkan. Cuman begini, Bang. Ini kan frame ya. Ya. Pasti Abang juga melihat. Kakak juga bisa melihat. Posisi saya pada saat itu ada dalam frame kan. Frame di mana saya ada, pasti orang akan ya beranggapan negatif dan lain sebagainya. Ya, pasca apa yang terjadi di mediasi di VRD itu. Jadi saya sudah menyampaikan, saya mohon maaf kepada semua pihak yang mungkin terganggu, yang mungkin saya kurang optimal, ya saya mohon maaf. Setidaknya saya sudah berupaya sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya, namun pada praktiknya ya itulah yang terjadi. Berarti gue nangkep nih, berarti maksudnya AB ini. Berarti poinnya adalah itu kan podcast di Richard Lee itu setelah acara yang ada di VRD itu langsung naik gitu ya. Betul, kan itu juga gini Bang. Itu kan kita menceritakan itu dalam versinya kita. Dan posisi itu kan kita belum mengetahui apa reasoning dari Teh Novi, secara psikologi, kemudian PH Teh Novi, Bung Brian sampai mengundurkan diri. Jadi ya secara psikologis saya menceritakan itu memang saya nggak tahu. Nah bagi saya begini sih sebetulnya. Kan di podcast Bang Densu itu kan semuanya sudah tabayun. Semuanya sudah komplit. Semuanya sudah curhat. Bang Densu gitu kira-kira kan. Dan disitulah saya sampaikan bahwa ya semuanya seperti apa yang terjadi dan pihak Teh Novi juga bisa mengonfirmasi. Jadi semuanya berimbang, komprehensif, cover both side. Ya bagi saya sih soal kebaruan aja. Kalau misalnya itu ditayangkan kembali, ya orang akan merujuk kembali pada apa yang terjadi dan itu sudah terjadi minggu lalu gitu Bang. Tapi nggak apa-apa sih kalau itu ditayangkan. Saya juga mendorong ya Dr. Richard Lee ya silahkan ditayangkan. Saya nggak ada soal di situ. Oke, berarti gue nangkapnya adalah yang terupdate adalah yang ada di podcast Densu. Persis, dan itu sifatnya kan tabayun, Mbak. Ya, jadi sifatnya tabayun. Betul. Menjelaskan. Sementara kalau yang ada di VRD itu, yang ada dengan Dr. Richard Lee, itu sudah tidak relevan lagi digunakan sekarang. Ya, kalau kita merujuk pada kebaruan informasi, ya pasti. Ya, sudah tidak update lah ya. Pasti. Ya, sesungguhnya sih saya berharap Dr. Richard Lee tayangkan aja waktu saat itu kan. Iya. Pertanyaan kita kenapa dia tidak tayangkan pada hari itu juga, atau besoknya, atau lusanya gitu. Oke, ya. paham. Gitu. Nah, cuman kan akhirnya muncul sebuah isu baru dari penolakan lu ini kan, begitu. Bukan penolakan, permintaan lu untuk men-take out part. Bagian lu di podcast Dr. Richard Lee. Isunya adalah dari pihak kuasa hukum Agus, FA mengatakan bahwa lu menerima sejumlah uang sebagai bentuk bayaran di dalam pertemuan itu. Lu sebagai moderator katanya. Itu gimana? Gini Bang, ini yang disampaikan oleh Eva ya? Iya. Oke. Saya cuman bilang bahwa betul saya dikontak oleh timnya Bung FA dan memberikan apresiasi kepada saya, semacam uang bensin mereka menyebutnya, itu bukan honor moderator yang jelas itu ya. Dan terus terang saya berterima kasih, Bang FA sudah mengapresiasi saya sebagai orang yang mau berjerih lelah di sana, dan saya pikir juga Bung Eva juga sama, layaknya kemudian diundang di stasiun dan lain sebagainya juga menerima hal yang sama sebagai pengganti transport. Dan kita kan nggak etis ya Bang, untuk mengembalikan ke Bang Eva kan ya. Sebenarnya lu butuh nggak sih itu uang? Uang itu? Uang yang diberikan katanya untuk sebagai pengganti transport itu? Prinsip saya kan, saya sudah jelaskan bahwa saya dalam kasus ini kan ikhlas. Ikhlas? Betul. Oke, berarti konsisten ya? Persis. Oke. Layaknya Bang Densu kontak saya untuk memberikan apresiasi kepada saya, ketika saya jadi moderator di Gedung Juang, dia minta rekening saya, kan disebutkan di situ kan ada AdSense dan lain sebagainya, kemudian ada media placement built-in, saya kan tolak juga Bang, gitu. Dan kemudian ketika timnya FA memberikan apresiasi kepada saya sebagai ganti transport, nah waktu itu saya memang kasih nomor rekening saya, dan saya maksudkan niat saya memang untuk memberikan kepada kliennya Bang FA. Yaitu? Agus Salim. Dan itu saya sudah sampaikan jauh-jauh hari Kak, dan itu mungkin yang tidak diketahui oleh Bang FA. Jadi Bang FA, saya juga kaget ya. Urusan seperti ini Abang ungkit dan
ya nggak apa-apa, terima kasih sekali lagi, abang orang baik, tapi yang penting abang ketahui bahwa apa yang disampaikan kepada saya persis jumlah yang sama, saya sudah berikan jauh-jauh hari kepada kliennya Bang FA, Mas Agus Salim, karena memang dia yang paling butuhin Bang, karena kan kondisinya kan itu kan kisruh, saya tahu bahwa ini orang butuh barangkali sesuatu untuk mendukung dan membantu kehidupannya, ya saya berikan. Oh, berarti Kontaknya uang melalui itu siapa? berarti uang itu pada saat sudah diberikan ke lu sebagai pengganti transport, uang itu lu kasih ke Agus Iya, gitu. saya kasih ke Agus dan itu juga saya ungkapkan sebetulnya Ada nggak niat bukti itu. transfer ya? Coba. Ada. Kan ya beginilah, nggak apa-apa kalau misalnya Bung Eva mengungkit yang seperti ini, ya terima kasih Bung Eva. Tapi bagi saya ya itu sudah saya sampaikan karena saya sudah memberikan pernyataan juga di podcastnya Dr. Richard Lee di hari yang sama itu bahwa saya akan berupaya memberikan sesuatu kepada Agus. Oh, berarti hari waktu yang di sama. podcastnya Richard Lee juga lu sampaikan itu? Persis, Oh, persis. oke. Dan itu memang sudah saya niatkan gitu. Dan akhirnya saya kirim seperti ini nih Bang. Ya ini nih Bang, ya saya kontak Bulan, terus saya minta nomor rekeningnya. Saya memang cari kan kontak rekeningnya, Iya, akhirnya iya. ketemu dan saya sampaikan. Saya Oh, sampaikan Bang. boleh dilihat? Silakan. Dari Abraham Silaban, semoga berguna. Dari Abraham, semoga berguna. Ini boleh gua tunjukin ya? Silakan Bang. Boleh ya? Oke. Ya udah kayak respon kita ya. Ya nggak apa-apa. Ini kan sebetulnya kan saya kan nggak mau up ini ya Bang ya. Iya, iya. Namanya ini pemberian. Kan saya tadi udah bilang bahwa pemberian sesungguhnya adalah pemberian yang tidak harus diekspos Betul. di depan publik, di depan media gitu Bang. Ya, yang mungkin ini yang nggak dipahami oleh Bung FA, ya keikhlasan itu. Tapi nggak apa-apa Bang. FA, saya berterima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Abang orang baik dan semua orang yang ada di pusaran ini adalah orang baik. Ya semoga dapat kebaikan lah kita semua. Karena tujuan dari ini semua kan kebaikan Bang. Jadi memang saya sudah bilang di podcastnya Dr. Richard Lee, saya ada di situ memang untuk memberikan sesuatu. Tenaga, pikir untuk ini bisa selesai, termasuk apabila dirasa penting saya akan memberikan bahkan donasi atau uang. Begitu Bang. Dan pemberian lu kepada Agus Salim ini sebenarnya ikhlas ya berarti ya? Tulus ya? Kalau saya nggak tulus, pasti saya akan up kalau misalnya saya ada maunya kira-kira gitu ya Bang ya. Kan bisa aja kan dengan posisi saya seperti ini kan ya saya mau up aja apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Tapi kan saya nggak mau up itu gitu Bang. Ya tujuan saya memang itu. Memang untuk membantu orang. Ikhlas saya Bang. Gitu. Oke. Luar biasa. Kalau menurut aku Dahsyat. patut diacungi jempol. Karena kalau misalnya dari sana tidak ada trigger ngomong seperti itu, kita nggak tahu loh. Nggak tahu. Kita nggak tahu Dia juga nggak ngomong. bahwa Bang Abe sudah mentransfer kepada pihak Agus untuk Tapi membantu. gini ya Kak ya. Saya sebetulnya memang nggak mau up ini ke media. Ketakutannya apa kalau orang tahu? Dianggapnya saya berpihak kan. Pastilah orang berpikir ya sudah kamu memang dari awal mau bela Agus dan sebagainya. Tapi gini, peran saya sebagai seorang moderator, sebagai seorang yang berupaya untuk seoptimal mungkin di sana, itu adalah hal yang berbeda sebagai saya seorang manusia. Iya. Saya orang yang punya hati Kak. Jadi dari awal Agus tahu, dari awal keluarga Agus tahu, kita mencoba untuk membantu, kita mencoba untuk menolong dan lain sebagainya, termasuk juga dari pihak-pihak yang berperkara juga tahu semua gitu. Termasuk saya ada di podcast, termasuk saya diminta jadi moderator di Gedung Juang dan lain sebagainya. Kalau saya mengharapkan itu, tentu kan saya akan mengadakan proposal di depan pasti Bang. Iya, iya. Ini profesional saya dan lain sebagainya, ini hitam di atas putih dan lain sebagainya. Layaknya saya seorang profesional. Tapi kan saya nggak melakukan itu. Jadi memang semua ini memang dasarnya berbuat baik. Tapi kalaupun itu dirasa mengganggu, dirasa mengecewakan, ya saya mohon maaf. Saya kan sudah bilang Bang, saya sudah berupaya sekuat mungkin, seoptimal mungkin dan lain sebagainya. Dan saya sampaikan mohon maaf saya ke Teh Novi, ke Bang Densu, bahkan ke Bang Pablo yang kecewa kepada saya, disebutkan dan sebagainya, ke semua pihak. Saya sampaikan itu semua, termasuk ke Bung FA, Agus Salim dan sebagainya. Ya, saya sampaikan juga permohonan maaf saya. Gitu. Oke,
karena AB, lu tadi menginspirasi gua nih dengan lu transferkan sejumlah uang ke Agus Salim begitu ya. Gua teringat, lu kan pernah ngundang gua nih di iNews ya pada saat itu ya, benar ya? Betul. Dan itu ada sejumlah fee itu setahu gua ya. Uang transport maksudnya Uang bang? transport, kan? transport. Pengganti transport betul ya? Iya, pengganti transport lah itu sama lah itu. Nah, Bensin lah kira-kira gitu. Gua juga pengen lakukan hal yang serupa. Hah? Gua pengen lakukan hal Ini yang yang benar nih, serupa. Bang. Bener. Gua pengen lakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan AB gitu loh. Boleh kasih gua nomor rekeningnya tadi yang Agus Salim? Ini beneran bang? Bener. Ini Kita sebagai manusia loh. Sebagai manusia ya. Kita tidak ada Gua tidak memandang case ini seperti apa. Gua tidak sedang sebagai manusia. berbicara case ini sebagai manusia saja, manusia terhadap manusia. Gua ingin luar biasa. berbagi rezeki, jadi jangan ada kesan gua datang ke iNews seolah-olah untuk menerima sejumlah bayaran gitu. Jadi intinya gua pengen ini menjadi manfaat terhadap Agus. Boleh nggak dikirimkan ke gua? Ini Dikasih ke nomor gua aja. rekening. luar biasa loh. Boleh. Ini nomor rekening istrinya bang, Boleh, Helmi nggak apa-apa. Nurmala. Boleh, coba. Oke lah. Nih, Bang Pablo. Wow. Luar biasa Bang Pablo. Iya, Oke, kirim ya. ya itu kan haknya Bang Pablo ya sebetulnya. Betul, dan gua kirimnya lebih. Oh, jangan lebih dong Bang. Nggak apa-apa, lebih aja. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Kan? Ikhlasnya kan? Luar biasa. ikhlas. Ini bahkan melampaui apa yang digantikan transportnya ketika Abang datang ke programku ya. Iya. Oke. Ya. Oke. Sudah gua transfer barusan. Capture. Oh, Semoga berguna untuk Agus Salim. ini yang dibutuhkan sebetulnya Bang. Inilah yang kita mau inspirasi Bang sebetulnya. Ini yang sesungguhnya ya. Ya. Ya terus terang ya, saya terharu sebetulnya Bang. Gue yang terharu ngeliat lu. Enggak, Bang. Serius. Apa ya? Saya betul-betul terharu lihat Bang Pablo itu mau melakukan sesuatu untuk menolong orang. Ya. Di tengah bahwa orang itu ada dalam pusaran hari-hari ini. Ya. Dan Abang melakukan itu sebagai bentuk kepedulian sosial. Dan aku terus terang Bang, aku luar biasa sih. Aku salut banget sih sama Abang gitu. Ya, itu social responsibility. Ini membuktikan begini loh. Gua memang saat ini berada menjadi kuasa hukumnya para donatur. Gua sudah berkali-kali sampaikan, bahkan ke Densu juga gua udah sampaikan. Kalau memang putusan pengadilan mengatakan bahwa uang tersebut harus dikembalikan kepada donatur sesuai dengan polling begitu. Lalu uang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain dan membuat Agus tidak mendapatkan apa-apa. Gua bersedia membantu Agus. Gua bersedia mengeluarkan uang pribadi gua untuk kesembuhan Agus. Gua bersedia menggunakan uang pribadi gua untuk mengobati Agus. Ini baru pertama kali Bang sampaikan? Di Densu Di juga gua Densu sampaikan udah pernah. hal yang serupa. Oke. Karena ini bicara tentang manusia. Gini ya, kita lihat di luar misalnya ada katakan hewan, Iya. ya, ada kucing apa segala macam. Kita rasanya pengen memberikan dia makan. Apalagi ini terhadap sesama kita. Jadi gue pengen memisahkan tentang satu hidup hablum minanas kalau di dalam Islam itu. Kita hidup bersosialisasi bersama dengan sesama gitu ya di dunia ini, dan persoalan hukum. Secara persoalan hukum, secara substansi kita sedang menjalankan profesi advokat. Iya betul. Tapi tidak terlepas bahwa kita ini adalah manusia yang memiliki hati nurani dan moralitas itu. Betul. Gitu. Ini yang sekarang gue lakukan. Gitu. Dan luar biasa Bang, dan harapannya ini yang menginspirasi banyak orang di luar sana. Dan gue terinspirasi dari AP. Bang, aku thank you banget. Siap, Ini thank luar you. biasa loh. Bang Pablo. Dan kalaupun nanti Oke. Agus sudah diobati, matanya kan memang sudah ada pengobatan Iya. untuk Agus sendiri sampai sembuh, katanya udah dijamin sama Pak Alvin sendiri. Kita pun masih ingin ketemu dengan Agus dan masih ingin memberikan untuk kehidupannya kehidupannya dia Agus, selanjutnya. walaupun dia sudah bisa melihat nantinya sebenarnya. Gila. Iya. Kalau ada apa namanya? Dan Kalau ada bukan cuma kesempatan, Agus. Pihak lain yang memang membutuhkan, yang kalau memang kita rasa perlu untuk dibantu, pasti kami bantu. Itu sih.
Oke, nggak masalah ya kan? Dan lagi ya, saya harus ucapkan bahwa saya sudah menyaksikan sebetulnya bahwa Bang Pablo, Kak Ray juga banyak menolong orang, dan terus terang ya mungkin itu juga yang saya lihat gitu loh. Menolong orang tanpa harus dilihat kan, tanpa harus show off kan, tanpa harus tampil ke publik. Ya terus terang ya mungkin itu juga lah Bang yang mendorong saya untuk melakukan hal yang sama ya dari lubuk hati yang paling dalam. Aku kan kenal Abang udah lama. Dan aku tahu juga Kare juga banyak menolong orang. Ya, semoga ini menginspirasi bahwa kita mau membantu sesama tanpa kita harus berhitung apa yang kita dapatkan dan apa timbal baliknya kepada kita dari bantuan yang kita berikan. Itu sesungguhnya gitu. Definisi ikhlas tanpa pamrih. Oke, begitu teman-teman. Terima Thank you. kasih. Untuk teman-teman support terus AB, dan untuk Pak Haritanu angkat AB. Thank you. Thank you Bang, makasih Bang. Sukses, Makasih Kak Ray. Thank you Kak Ray. Thank you, Kak. Karir melejit. Thank you Kak, Pokoknya thank you. endorsean Thank tambah you. banyak. Aduh, makasih Kak, makasih.